semua, salam TOEFL dari Miss Tuti. Ini adalah video ke-21 di seri pembelajaran TOEFL bagian structure. Di video ini, kita akan berlatih soal-soal TOEFL yang menguji pemahaman kita tentang skill 1-8. Jadi, jika teman-teman baru saja menjumpai channel ini, maka saya sangat sarankan teman-teman untuk menonton terlebih dahulu video-video sebelumnya, yaitu video 1-20. Di situ teman-teman akan menjumpai pembahasan konsep dan soal latihan skill 1-8. Harapannya, teman-teman bisa nyambung ketika mengerjakan soal latihan di video ini dan bisa mengikuti pembahasan setiap soalnya dengan baik. Oke? Yuk langsung saja kita kerjakan soal latihan TOEFL-nya. Soal yang pertama, silahkan dibaca soalnya dan waktu teman-teman untuk mengerjakan soal ini hanya 30 detik dari sekarang. Baik, jawabannya apa teman-teman? Mari kita lihat bareng-bareng supaya kita tahu jawaban yang paling benar untuk soal ini apa. Kalimat ini termasuk kalimat majemuk atau kalimat tunggal atau sederhana teman-teman. Betul, kalimat ini termasuk kalimat sederhana. Karena kalimat ini termasuk kalimat sederhana, sudah pasti hanya memiliki satu subjek, dan satu verb. Mana subjek untuk kalimat ini, teman-teman? Betul, the three basic chords. Ini subjeknya. Karena ada S di sini, maka bisa dipastikan ini adalah subjek jamak. Kemudian setelah subjek ini ada kata in. In ini adalah preposisi. Maka yang hilang bisa dipastikan adalah object of preposition. Object of preposition ini bentuknya selalu kata, benda, atau noun phrase. Maka ini yang kita cari nanti teman-teman. Terus adakah verb di kalimat ini? Ternyata yang dihilangkan juga verbnya. Verb ini ingat ya, bisa berupa to be atau kata kerjanya. Sehingga kita sudah tahu apa yang dicari. Kita cari opsi yang mengandung noun atau noun phrase dan to be atau verb. Kita cari aja di opsi jawabannya. Lihat opsi jawaban A. Functional harmony. Functional harmony ini adalah noun phrase doang. Tanpa ada to be atau verbnya. Sehingga opsi A benar atau salah teman-teman? Jelas ini salah ya. Opsi B, functional harmony is. Functional harmony is ini ada noun phrase-nya. Noun phrase. Betul, kita butuh. Kemudian ada to be is. Betul, kita butuh to be is. Tapi pertanyaannya, apakah to be is ini matching dengan subjek kita? Karena kan subjeknya jamak. To be is tidak mungkin ketemu dengan subjek jamak. Sehingga opsi B bukan opsi yang benar. Kita pindah ke opsi C. Opsi C, functional harmony. Functional harmony ini adalah noun phrase. Bisa jadi object of preposition. Kemudian ada to be, are. Kita butuh to be nggak teman-teman? Butuh ya. Dan are ini matching nggak dengan subjeknya? Ternyata matching. Kenapa? Karena to be, are itu pasti untuk subjek jamak ya. Maka kemungkinan besar jawaban C adalah opsi yang paling benar. Kita simpan dulu sebelum kita lihat opsi D, supaya kita yakin betul bahwa opsi C adalah opsi yang paling benar. Opsi D ada functional harmony. Yang functional harmony ini noun phrase yang bisa jadi object of preposition. Terus ada they. They ini subjek.
kita tidak butuh subjek lagi. Karena ini kalimat tunggal ya teman-teman. Kita tidak butuh subjek lagi. Sudah pasti ini opsi D ini salah. Jadi dengan begitu kita yakin bahwa opsi C adalah opsi yang paling benar untuk soal ini. Soal yang kedua, silahkan dibaca soalnya dan waktu teman-teman untuk mengerjakan soal ini hanya 30 detik dari sekarang. Oke, jawabannya apa teman-teman? Yuk kita bahas bareng-bareng. Kita lihat di sini ada kata without. Without ini adalah preposisi. Oke. Maka bisa dipastikan kata the proper card ini adalah object of preposition. Installed ini adalah past participle atau verb 3 yang berfungsi sebagai adjective karena tidak didahului oleh to be atau have atau has. Dengan begitu, kita sudah tahu bahwa without the proper card installed inside the computer ini bukan sebuah klausa karena tidak ada unsur subjek dan juga verb. Dengan kata lain, kalimat ini adalah kalimat sederhana atau kalimat dengan satu klausa. Bla 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 bla, impossible. Impossible ini adjective. Oke. Maka bisa dipastikan bahwa kalimat ini kehilangan subjek dan verb. Dengan begitu, kita sudah bisa dengan mudah mengeliminasi jawaban yang tersedia. Yang kita butuhkan hanya subjek dan verb. Oke, kita lihat opsi A. Opsi A ada is definitely. Is ini adalah verb. Definitely bukan sebuah subjek, tapi kata keterangan kalau nggak salah ya. Jadi yang jelas ini salah. Because of itu, ya ini mah konektor ya teman-teman. Sudah jelas tidak memenuhi unsur subjek dan verbnya. Kemudian opsi C ada it is. It ini bisa menjadi subjek dan is bisa menjadi verb. Kemungkinan ini jawaban yang paling benar, tapi kita simpan. Opsi D cuma ada is doang, tidak ada subjeknya, maka opsi D salah. Sehingga kita tahu bahwa opsi yang paling benar untuk kalimat ini adalah C, it is. Soal yang ketiga, silahkan dibaca soalnya dan waktu teman-teman untuk mengerjakan soal ini hanya 30 detik dari sekarang. Oke, jawabannya apa teman-teman? Yuk kita bahas supaya kita tahu jawaban yang paling benar untuk soal ini apa. Oke, mana subjek untuk kalimat ini teman-teman? Ya, subjek the charter ini adalah subjek. Kemudian kita punya for ini adalah preposition. Oke. The Louisiana Lottery ini sudah bisa dipastikan adalah object of preposition. Dan was-nya adalah verb. Oke. Maka bisa dipastikan bahwa kata the charter sampai renewal ini itu adalah main clause dari kalimat ini. Oke. Di sini ada koma. Maka sebelum ada koma, ini bisa dipastikan harus ada konektor. Oke, kita harus cari konektornya. Kemudian
bla 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 bla. Spared. Spared ini adalah kata kerja bentuk kedua ya. Maka klausa ini kehilangan subjeknya. Oke. Kita tinggal cari opsi jawaban yang mengandung unsur konektor yang bisa diletakkan di tengah kalimat dan didahului oleh koma. Oke, konektor yang bisa diletakkan di tengah kalimat dan didahului oleh koma. Kemudian diikuti oleh subjek. Kita lihat opsi jawaban A. The lottery committee. The lottery committee ini adalah noun phrase, hanya bisa jadi subjek. Maka ini jelas tidak memenuhi kebutuhan klausa kedua di kalimat ini. Jadi opsi ini salah. Kemudian opsi B. So, the lottery committee and end. Committee end. Ada kata so dan end. Ini ada dua konektor. Kita kan butuhnya cuma satu konektor ya teman-teman. Maka sudah pasti opsi B adalah salah. Kemudian opsi C. Opsi C ini ada so, the lottery committee. So ini adalah konektor yang posisinya pasti di tengah-tengah kalimat dan didahului oleh koma. Kemudian the lottery committee ini noun phrase. Noun phrase itu bisa berfungsi sebagai subjek. Oke, maka kemungkinan opsi ini matching dengan kebutuhan klausa kedua di kalimat ini. Tapi supaya lebih yakin, kita lihat opsi D, the lottery committee made. Oke, the lottery committee ini adalah subjek dan made itu verb. Oke. Karena klausa kedua ini sudah ada verb, maka kita tidak butuh lagi verbnya. Oke. Jadi, dengan begitu kita sudah tahu opsi yang paling tepat untuk soal ini adalah opsi C. So, the lottery committee. Soal yang keempat, silahkan dibaca soalnya dan waktu teman-teman untuk mengerjakan soal ini hanya 30 detik dari sekarang. Oke, jawabannya apa teman-teman? Apakah jawaban kita sama? Yuk kita cek bareng-bareng. Kita lihat ada kata while di sini. While ini adalah konektor. Oke, maka bisa dipastikan in reality Alpha Centauri is a triple star ini adalah subclause-nya. Subjeknya mana teman-teman untuk subclause ini? Alpha Centauri. Ini Alpha Centauri ini adalah subjeknya. Kenapa in reality bukan subjek di subclause ini? Karena kita punya preposisi in. Dan reality ini adalah kata benda. Kata benda yang datang setelah preposisi kita sebut sebagai object of preposition. Dan object of preposition ini tidak bisa jadi subjek sebuah klausa atau kalimat. Kemudian verb untuk subclause ini di mana teman-teman? Betul, is. Is ini adalah verbnya. Oke, bla 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 bla. To the naked eye to be a single star ini pasti adalah main clause-nya. Oke. Karena ini sebuah klausa, harus ada unsur subjek dan verb-nya. Subjeknya mana teman-teman? Ternyata tidak ada. Di klausa ini tidak ada. Maka kita harus cari subjek. Verb-nya ada nggak? Verb-nya tidak ada juga. Maka yang kita cari adalah subjek dan verb. Ya, silahkan tinggal lihat saja opsi jawabannya. Opsi jawaban yang tersedia, opsi A, it appears. It ini bisa menjadi subjek. Dan appears juga kata kerja. Ini bisa menjadi verb. Oke. Kemungkinan besar ini matching dengan kebutuhan kita. Kita simpen dulu tapi ya supaya lebih yakin gitu teman-teman. Opsi B, but it appears. But it appears ini
but ini adalah konektor. Kita tidak butuh konektor kan teman-teman, karena sudah ada while. Maka jelas-jelas opsi B salah. Oke. Opsi C, appears, cuma verb doang. Nah, padahal kita butuhnya subjek dan verb, maka opsi C juga salah. Oke. Kemudian, despite it, despite itu juga konektor ya teman-teman. Kemudian it hanya subjeknya saja, tidak ada verbnya. Oke. Jelas ini salah ya teman-teman. Maka opsi yang paling benar untuk melengkapi main clause di kalimat ini adalah A. It appears. Soal kelima, silahkan dibaca soalnya dan waktu teman-teman untuk mengerjakan soal ini hanya 30 detik dari sekarang. Oke, jawabannya apa teman-teman? Yuk kita bahas, supaya kita tahu apakah jawaban kita sama atau tidak ya teman-teman. Baik, subjek untuk kalimat ini yang mana teman-teman? Subjek yang pertama ada the sun's gravity. Ini subjeknya. Kemudian verbnya yang mana? Verbnya adalah distorted. Oke, maka bisa dipastikan kata the sun's gravity severely distorted the path of the comet ini adalah main clause-nya. Oke, dengan begitu, entered its wildly erratic orbit around Jupiter ini adalah subclause-nya. Oke. Karena kalimat ini memiliki dua klausa, maka bisa dipastikan ini memiliki satu konektor. Ya, konektornya berada di tengah-tengah kalimat. Oke. Kemudian kita lihat entered. Entered ini adalah kata kerja, teman-teman, yaitu verb atau predikat di subclause-nya. Dengan begitu kita sudah tahu bahwa subclause ini juga kehilangan subjek. Oleh karena itu, yang perlu kita cari di opsi jawaban adalah opsi jawaban yang mengandung unsur konektor dan subjek. Lihat opsi A. Opsi A cuma ada it itu cuma bisa jadi subjek, tidak ada konektornya. Jelas kita coret opsi ini. Kemudian opsi B, when. When itu cuma konektor doang, tidak ada subjeknya. Jelas ini kita coret. Kemudian opsi C, after the comet came into it. Oke. After itu adalah konektor, kemudian the comet itu subjek, kemudian came verb. Kan kita cuma butuhnya konektor sama subjek doang, tidak perlu ada verb-verb lagi. Ya jelas opsi C kita coret. Oke. Tinggal opsi D. Opsi D itu once the comet. Once itu konektor dan the comet itu subjeknya. Matching nggak dengan kebutuhan subclause di kalimat ini? Sangat matching. Ya, makanya jawaban yang paling benar untuk soal ini adalah D. Soal ke-6, silahkan dibaca soalnya dan waktu teman-teman untuk mengerjakan soal ini hanya 30 detik dari sekarang. Baik, jawabannya apa teman-teman? Yuk kita bahas bareng-bareng. Subjek untuk kalimat ini yang mana teman-teman? Betul, subjeknya adalah each object. Oke.
Kemudian ada nggak verbnya teman-teman di kalimat ini? Ada verbnya yaitu is deluge ya. Ini verbnya. Dengan begitu, kita sudah tahu bahwa kalimat ini adalah kalimat simple karena hanya memiliki unsur satu subjek dan verb saja. Lalu ini apa yang dihilangkan ya? Yang dihilangkan adalah present participle. Present participle itu apa teman-teman? Verb ing. Oke, yang berfungsi sebagai adjective. Kenapa? Adjective tidak didahului oleh to be dan dia fungsinya menjelaskan each object. Oke, karena kita sudah tahu apa yang dicari yaitu present participle atau verb ing. Ya udah cari saja verb ing tanpa ada to be sebelumnya. Opsi A enters, bukan verb ing ya teman-teman, jelas kita salah. Kita salahkan opsi yang A. Kemudian opsi B it enters. It enters, ya jelas salah. It itu ada subjeknya dan kita juga tidak butuh subjek lagi. Kemudian enters ini bukan verb ing, ya jelas opsi B salah. Opsi C entering, kemungkinan ini benar, tidak ada to be-nya juga. Kemudian opsi D enter, ya ini bukan verb ing ya, tapi ini verb basic dari enter sendiri. Jadi opsi D bukan opsi yang benar. Maka opsi yang paling benar untuk soal ini adalah opsi C. Soal ke-7. Silahkan dibaca soalnya dan waktu teman-teman untuk mengerjakan soal ini hanya 30 detik dari sekarang. Baik, jawabannya apa teman-teman? Yuk kita bahas bareng-bareng. Kita lihat, di awal kalimat ini kita punya kata S yang merupakan adverb connector. Karena konektornya berada di awal kalimat, maka bisa dipastikan kata its name suggest ini adalah subclause-nya. Dengan subjek its name. Dan verb-nya adalah suggest. Kemudian, klausa yang datang setelah koma dimulai dari kata the prairie ini sampai dengan Nebraska itu adalah main clause untuk kalimat ini. Kita lihat apakah main clause-nya punya subjek atau tidak. Ternyata ada. Apa subjeknya? Yaitu the Prairie Wetlands Resource Center. Ini adalah subjek untuk main clause-nya. Kemudian ada bagian yang dihilangkan dan setelah bagian yang dihilangkan ini kita jumpai kata benda yaitu the protection. Oke. The protection ya. Maka bisa dipastikan bahwa main clause di kalimat ini kehilangan yang namanya verb ya. Karena kita sudah tahu bahwa kalimat ini kekurangan verb di main clause-nya, maka tugas kita tinggal cari opsi jawaban yang bisa menjadi verb. Oke. Kita lihat opsi A. Opsi A ada it focuses. Oke. Kita punya kata it. It ini adalah subjek dan focuses adalah verb. Ya, teman-teman. Di main clause ini sudah ada subjeknya. Maka secara otomatis opsi A tidak mungkin kita pilih karena itu akan membuat
main clause ini menjadi double subject. Oke. Jadi opsi A bukan opsi yang benar. Opsi B, focuses on. Focuses itu adalah verb. Oke, ini preposisi. Kita lihat kalau ini menjadi jawaban kita, maka kita perlu lihat kata yang datang setelah on-nya, yaitu the protection. Oke, on ini adalah preposisi, maka kata yang datang setelah preposisi itu biasanya adalah noun yang kita sebut sebagai object of preposition. Maka ini benar ya, protection ini noun, maka kemungkinan besar B adalah jawaban yang benar. Tapi kita simpan dulu sebelum kita lihat opsi C dan D supaya kita yakin bahwa opsi B adalah opsi yang paling benar untuk pertanyaan ini. Opsi C ada focusing. Focusing ini verb ing ya. Tapi tanpa didahului oleh to be. Maka verb ing ini berfungsi sebagai adjective, bukan sebagai verb. Karena kita butuhnya verb, maka opsi C adalah salah. Oke. Kemudian opsi D, to focus on. Ya. Kita kan butuhnya verb ya teman-teman ya. Dan tanpa didahului oleh to. Maka ini jelas salah yang opsi D ini adalah salah ya. Maka jawaban yang paling benar untuk pertanyaan nomor 7 ini adalah opsi B, focuses on. Soal ke-8. Silahkan dibaca soalnya dan waktu teman-teman untuk mengerjakan soal ini hanya 30 detik dari sekarang. Oke, jawabannya apa teman-teman? Yuk kita bahas supaya kita tahu jawaban yang paling benar untuk pertanyaan ini apa. Kita lihat di kalimat ini memiliki koma. Oke ya. Tapi pertanyaannya, apakah koma ini berfungsi sebagai pemisah klausa atau penanda bahwa kalimat ini memiliki apositif? Oke. Cara ngeceknya gampang teman-teman. Kita lihat saja, apakah kata-kata yang datang setelah koma ini memiliki unsur subjek atau tidak. Subjek dan verb atau tidak maksud saya. Ternyata kalau kita cek, one of the largest and most powerful birds of prey in the world ini tidak memiliki unsur subjek dan verb. Maka bisa dipastikan bahwa one of the largest and most powerful birds of prey in the world ini adalah apositif ya. Maaf. Karena ini berfungsi sebagai apositif, maka kita perlu memastikan bahwa kita butuh kata benda setelah koma ini, ya. Kenapa? Karena apositif itu kan kata benda yang menjelaskan kata benda yang lainnya dengan makna yang sama, ya, teman-teman. Maka kita sudah pasti butuh kata benda yang datang setelah koma ini. Oke. Kemudian kita cek lagi. Ternyata di bagian yang dihilangkan ini tidak ada verbnya. Oke. Maka kita butuh verb. Oke.
Dengan begitu kita bisa menyimpulkan bahwa kalimat ini kehilangan yang namanya subjek dan verb. Ya. Tinggal cari opsi yang memiliki unsur subjek dan verb saja. Sudah sangat gampang ini mah. Ya. Kemudian kita lihat opsi A. Opsi A ada kata so the harpy has. Ada kata so ini konektor. Kita tidak butuh konektor, maka sudah pasti opsi A bukan jawaban yang benar. Opsi B, the harpy having. Oke, the harpy having. The harpy ini adalah kata benda yang kemungkinan bisa jadi subjek. Kemudian, ini having. Having ini tanpa didahului oleh to be. Maka, ini berfungsi sebagai adjective, bukan sebagai verb. Maka secara otomatis, opsi B salah. Opsi C, with the harpy having, ada kata with ini adalah preposisi. Kita tidak butuh preposisi, kita butuhnya langsung kata benda. Oke. Maka secara otomatis opsi C salah. Maka kita bisa tahu bahwa kita tidak punya pilihan lain kecuali opsi D sebagai jawaban yang paling benar untuk pertanyaan ini, yaitu the harpy has. The harpy adalah noun yang dalam hal ini bisa berfungsi sebagai subjek, dan has itu adalah verb. Ini matching dengan kebutuhan kalimat ini. Oke.